Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita masih dapat berjumpa kembali di dalam program Bina Iman GKI Klasi Solo. Kita masih bersama-sama diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai yang ke-18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti punya problem di dalam kehidupannya. Siapapun itu, baik dari golongan manapun, dari latar belakang apapun, setiap orang pasti mempunyai masalah di dalam kehidupannya. Baik itu masalah yang dari tarafnya remeh-temeh, kecil, yang dapat dihadapi, dijalani dengan mudah, hingga permasalahan yang begitu besar yang sedemikian berpengaruh di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Bahkan kita selaku orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, pasti di dalam kehidupan kita sekalipun terdapat begitu banyak masalah dan pergumulan yang kita alami. Dan sebagai orang Kristen, seringkali di dalam menghadapi problem, menghadapi masalah, selalu mengandalkan Tuhan agar permasalahan yang ditemui di dalam kehidupan dapat dijalani dan diselesaikan. Namun seringkali terdapat banyak pemahaman bahwa mengandalkan Tuhan berarti Tuhan akan menyelesaikan masalah kita tanpa kita harus campur tangan, kita hanya lepas tangan, seakan-akan Tuhan sendiri yang menyelesaikan masalah itu.
Atau seringkali kita berpersepsi atau memiliki pemahaman bahwa permasalahan yang kita hadapi pasti akan Tuhan selesaikan dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang sangat ajaib. Misalnya ketika kita mengalami masalah di dalam kesehatan, tiba-tiba terjadi sebuah kesembuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita secara ajaib. Atau ketika kita mengalami permasalahan ekonomi, tiba-tiba Tuhan melakukan sebuah karya yang ajaib, kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Memang hal semacam ini bisa sangat mungkin terjadi, tetapi bukan berarti bahwa segala permasalahan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Tuhan melalui cara yang spektakuler. Hal ini juga dapat kita temukan di dalam bacaan kita di Raja-Raja 19 ayat 9 sampai yang ke-18 ini, di mana di dalam bacaan kita diceritakan bahwa Elia juga mengalami sebuah problem atau permasalahan di dalam kehidupannya. Elia menyatakan bahwa dirinya telah bekerja demikian rupa, bekerja dengan sangat luar biasa bagi Tuhan. Bahkan pekerjaan yang dilakukan Elia ini bisa dibilang pekerjaan yang cukup ekstrim, bahkan mengancam keselamatan dirinya. Hal ini karena yang dihadapi oleh Elia adalah orang-orang Israel yang pada waktu itu telah meninggalkan Tuhan, telah meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbah atau tempat untuk menyembah Tuhan. Mereka membunuh nabi-nabi dan berpindah untuk menyembah kepada Baal atau Tuhan-Tuhan yang lainnya bagi mereka. Tentu saja jika kalau kita bayangkan apa yang dialami Elia ini bukan merupakan masalah yang remeh-temeh, bukan masalah yang kecil. Ini adalah sebuah permasalahan yang besar yang mana sangat berpengaruh di dalam kehidupan Elia. Menjadi sebuah tekanan berat yang dialami oleh Elia, sehingga di dalam bacaan kita diceritakan Elia menepi sejenak. Ia meninggalkan pekerjaannya sejenak untuk pergi. Karena mungkin rasa lelah yang sedemikian rupa ia alami, baik secara fisik, secara psikis, karena tekanan, ancaman yang sedemikian besar ia rasakan, dan juga rasa takut yang sedemikian rupa karena ancaman kematian yang ia alami. Di dalam dirinya menepi, meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sejenak, Elia menjumpai Tuhan di Gunung Horeb. Nah, di tengah kerapuhan yang dialami Elia ini, Tuhan hadir menyapa Elia. Tuhan menyatakan dirinya, memberikan dirinya untuk datang kepada Elia. Dan menariknya di sini Bapak Ibu, Tuhan justru hadir melalui sebuah hal yang sederhana, yaitu bunyi angin sepoi-sepoi basah. Justru Tuhan tidak menampakkan kehadirannya melalui peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang sensasional yang dijumpai Elia pada waktu itu. Di bacaan kita tadi disebutkan bahwa terdapat angin yang luar biasa, terdapat gempa bumi, terdapat sebuah api yang menyala-nyala. Namun Tuhan tidak menampakkan dirinya di dalam peristiwa-peristiwa besar itu. Tuhan hadir dan menyapa Elia melalui sebuah hal yang sangat sederhana, yakni angin sepoi-sepoi basah tadi. Dengan kehadiran Tuhan ini, Elia mendapatkan kembali semangatnya. Elia mendapatkan lagi sebuah kekuatan yang merecharge kembali energinya, imannya kepada Tuhan. Dan melalui perjumpaan Elia dengan Tuhan ini, Elia mendapatkan sebuah kejelasan akan apa yang harus ia lakukan di dalam tugasnya. Tuhan memberikan jalan keluar atas pergumulan, atas permasalahan besar yang dialami oleh Elia. Dan dari sini Bapak Ibu, kita dapat belajar. Di tengah hingar-bingar kehidupan kita, di tengah segala pergumulan kita, sudahkah kita benar-benar menyadari perjumpaan kita dengan Tuhan? Kita seringkali mencari atau membayangkan Tuhan
hadir di dalam hal-hal yang spektakuler di dalam kehidupan kita. Di dalam permasalahan kita seringkali membayangkan Tuhan selalu berkarya dalam karya yang ajaib. Tapi hal ini tentu berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh bacaan kita pada saat ini. Bahwa ternyata Tuhan hadir di dalam hal-hal sederhana, di dalam hal-hal yang seringkali tidak kita pedulikan di dalam kehidupan kita. Dan melalui kesederhanaan ini, Tuhan memberi kita kembali semangat, memberikan kita kembali spirit untuk dapat mengatasi segala problematika, segala permasalahan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Banyak hal sederhana yang kita alami di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi permasalahan. Mungkin dari orang-orang yang tidak kita duga, yang memberikan semangat, memberikan senyuman, orang yang mau mendengarkan cerita kita ketika kita memberikan keluh kesah kita. Mungkin melalui hal-hal lain, ketika kita masih dapat merasakan udara, kita masih dapat merasakan hangatnya matahari, memberikan kita ketenangan. Tuhan hadir di dalam setiap hal sederhana itu. Dan melalui hal-hal sederhana itu, kita dapat terus menghayati kehidupan kita, menghayati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kita akal yang sangat sederhana dapat kita gunakan untuk mencari apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi jalan keluar kita di dalam setiap permasalahan kita. Kisah Elia memberikan kita kesadaran untuk peka terhadap hal yang sederhana, karena Tuhan hadir di dalam setiap yang sederhana. Melalui hal yang sederhana, Tuhan dapat berkarya untuk merubah hidup kita di dalam setiap permasalahan kita, menjadi pribadi yang semakin luar biasa, menjadi semakin bertumbuh, menjadi semakin dewasa, sehingga kita dapat terus berjalan mengatasi, kita dapat keluar dari setiap permasalahan dan pergumulan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.